Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Fitriana dengan 210810644 dari Tadis Biologi BS semester 4. Oke, kali ini kita akan menjelaskan mengenai variasi intrapopulasi. Nah, apa sih variasi intrapopulasi itu? Nah, jadi pengertian dari variasi intrapopulasi itu adalah keanekaragaman baik dari sifat morfologi ataupun genetik yang dimana dimiliki oleh suatu spesies atau suatu di dalam populasi. Yang dimana pada morfologi ini terjadi ada 4 hal, yang dimana ada dari umur, yang kedua dari status sosial, yang ketiga dari habitat, dan keempat ini dari perubahan musim. Para peneliti menemukan spesimen dengan menentukan 4 pemahaman atau 4 kemungkinan, yang dimana 4 kemungkinan itu diantaranya 4 kemungkinan ini diantaranya itu yang pertama ada satu spesies dengan morfologi atau fena yang sama, dan yang kedua yaitu mengenai satu spesies dengan morfologi atau fena yang berbeda atau disebut dengan variasi intrapopulasi. Yang ketiga yaitu spesies sibling, dan yang keempat itu mengenai spesies yang berbeda. Satu spesies dengan morfologi atau fena yang sama itu berarti tandanya memiliki morfologi atau yang sama atau identik. Nah, apabila dikawinkan, dia itu tidak melakukan yang namanya isolasi reproduksi, dan apabila dia dikawinkan tadi, dia akan menghasilkan anakan yang fertil atau bisa dilanjutkan kembali. Ini mengenai satu spesies dengan morfologi atau fena yang berbeda. Nah, maksudnya apa? Jadi satu spesies yang sama tapi morfologinya berbeda dari kayak bentuk warna, bentuk tubuh, dan lain-lain. Dan jika dikawinkan, dia itu tidak mengalami isolasi reproduksi atau bisa dikatakan dia menghasilkan anakan yang fertil atau bisa dilanjutkan kembali. Spesies sibling ini karena spesies tersebut memiliki morfologi atau identik yang hampir sama, yang dimana ketika dikawinkan dia itu mengalami isolasi reproduksi atau disebut juga anakannya itu tidak fertil atau kita sebut dengan anakannya itu disebut steril. Yang terakhir ini mengenai spesies yang berbeda. Nah, spesies yang berbeda ini dia itu memiliki morfologi dan identiknya itu benar-benar tidak sama, yang dimana itu dia menghasilkan 2 kemungkinan, yang dimana kemungkinan pertama bisa dikawinkan namun mengalami isolasi reproduksi atau tidak bisa dikawinkan. Nah, yang kedua ini mengenai dia itu bisa dikawinkan namun hasil anakannya itu steril atau tidak bisa diperlanjutkan kembali. Ternyata individu yang bervariasi itu menyebabkan variasinya itu beragam atau terjadi variasi di dalam populasi atau kita sebut dengan variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi ini menyebabkan 2 kemungkinan atau 2 faktor, yang dimana yang pertama itu variasi genetik. Nah, variasi genetik ini ada terbagi menjadi 2, ada yang terjadi mutasi gen atau mutasi genetik, dan yang kedua itu rekombinasi gen, yang dimana mengenai mutasi gen. Nah, mutasi gen itu adalah perubahan gen atau perubahan susunan DNA yang dimana sekuensinya berubah, maka ekspresinya berubah, dan fenotipnya pun hasilnya berubah. Ini yaitu rekombinasi genetik, yang dimana rekombinasi genetik ini adalah gabungan dari alel-alel yang menyebabkan satu spesies namun berbeda sekuensinya. Selanjutnya ini variasi non-genetik, yang dimana variasi ini terbagi menjadi 4. Ada berdasarkan umur, berdasarkan sosial, berdasarkan ekologi, dan berdasarkan kromatik. Yang dimana berdasarkan umur itu contohnya pada amfibi, bukannya yang kita sering lihat itu kata, dimana kalau kata kecilnya itu kan tubuh, pas gedenya itu jadi kata ekor atau gede. Nah, selanjutnya itu pada variasi yang di tingkat sosial. Nah, sosial ini contohnya itu kayak layak ada kerja, ada ratu, ada dan lain-lain. Yang ketiga itu berdasarkan ekologi. Nah, contohnya itu pada beruang kutub, yang dimana kalau pas musim dingin atau musim salju, bulunya itu berubah menjadi warna putih. Tapi sedangkan kalau di musim panas berwarnanya jadi coklat. Yang keempat itu dari tingkat kromatik. Contohnya itu ada di tumbuhan yang dimana ada bintik-bintik putih yang bersifat parasit. Yang saya ambil itu tentang merpati atau dengan nama ilmiah Columba domestica. Tersebut yaitu memiliki
morfologi yang berbeda, namun dia itu satu spesies, yang dimana morfologinya itu terlihat dari warnanya, dan sedangkan kalau warna jantan itu warnanya lebih menarik atau berwarna hitam, sedangkan kalau yang betina warnanya lebih coklat. Dilihat dari bentuk warnanya bisa berbeda, tapi namun dia itu satu spesies, maka kita dapat simpulkan dia itu termasuk satu spesies namun berbeda morfologi, atau kita sebut dengan satu spesies morfologi atau pena yang berbeda. Nah, selanjutnya ini suatu populasi yang berbeda namun penanya yang berbeda dibagi menjadi 4, yang dimana yang pertama itu seksual dimorfisme, yang dimana satu spesies namun berbeda morfologinya. Yang kedua itu variasi umur, yang dimana contohnya yang kita lihat itu pada katak, yang dimana yang pertama itu dia pada berudu, yang kedua katak berekor, katak dewasa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu variasi musiman, sering kita lihat pada beruang kutub, yang dimana beruang kutub itu di musim salju dia itu berubah warna, bulunya menjadi warna putih, sedangkan di musim panas dia berwarna coklat. Yang terakhir itu polimorfisme, yang dimana poli itu artinya banyak, morfis itu artinya bentuk, yang dimana dia itu memiliki warna atau bentuk yang beraneka